3 standar untuk menilai sesuatu itu bid'ah. Standar yang saya maksud, yang pertama adalah wujudul muqtadi. Ada motivator di zaman Nabi sebagaimana yang menjadi motivasi orang di zaman ini. Tulis saja dulu, enggak usah apa. Jangan bingung dulu itu. Sudah nulis? Yang kedua, tidak ada penghalang jika Nabi mau melakukannya ketika itu. Dan yang ketiga, Nabi tetap meninggalkannya meskipun yang nomor 1 dan nomor 2 ada. Beri contoh. Maulid Nabi. Maulid Nabi. Kalau kita tanya, kenapa Pak kita mengadakan Maulid Nabi setiap tahun? Maka jawabannya, kita ingin mendekatkan diri kita kepada Nabi supaya dapat syafaat Nabi, ingin mengingat sirahnya Nabi supaya kita dapat pahala. Kita ngumpul di masjid untuk mendekatkan hati kita sesama kaum muslimin, menguatkan ukhuwah Islamiyah, mendengarkan nasihat. Menurut antum, motivasi seperti itu di zaman Nabi ada atau tidak? Ada. Bila Nabi SAW mau melakukan peringatan kelahiran beliau di zaman dahulu dengan mengadakan acara ini, acara itu. Kalau di zaman sekarang bikin pakai pohon pisang ditusuk telur-telur. Kalau di zaman Nabi misalnya pohon kurma, masukkan ke masjid, tusuk dengan kurma-kurma begitu. Menurut antum di zaman Nabi kira-kira kalau Nabi mau melakukannya mudah atau susah? Tapi Nabi melakukannya atau tidak? Berarti ini apa namanya? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kesalahan sebagian kita adalah ketika menjelaskan tentang bid'ah belum paham 3 standar tadi. Makanya kalau dialog sama teman, sama keluarga atau tetangga, dialog tentang bid'ah mentok. Kita cuma dikasih, kamu masih pakai handphone. Handphone gak ada zaman Nabi. Terdiam. Kita bilang, nah ini kalau Maulid Nabi itu setauku itu tidak ada acaranya di dalam Islam, itu namanya bid'ah. Allah, bid'ah. Kamu pernah umroh? Pernah. Naik apa? Naik pesawat. Bid'ah. Harusnya kamu naik unta. Terus apa yang terjadi? Terdiam. Nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Gimana mau menjawab orang standarnya juga nggak paham? Ada yang lebih kenceng lagi, Ustadz yang saya sebutkan tadi. Berarti Anda kalau bayar zakat fitrah nggak boleh pakai beras, karena di zaman Nabi nggak ada beras. Anda kalau bayar zakat fitrah harus pakai kurma. Terdiam. Nonton YouTube-nya. Iya juga ya. Iya juga ya. Karena nggak ngerti standarnya. Dikasih syubhat, jangan segala hal dibuat bid'ah. Sunnah itu bukan ustadzmu aja. Iya ustadz. Akhirnya besok-besok luntur kesunahannya. Sehingga nasihat saya, kuasai betul 3 ini. Dan itu gampang kok mengingatnya. Ada motivasi, tak ada penghalang, dan Nabi tetap tidak mengerjakannya. Gitu aja. Jadi kita kalau berdialog akan lebih ilmiah, kaya di kepala kita ini. Teman kita pun, ya paling tidak kalau dia nggak bisa menerima saat itu juga, minimal dia mikir gitu. Ketika kita bilang, gini akhi, kenapa saya katakan bid'ah? Karena di zaman Nabi SAW motivasi seperti antum ada. Penghalang kalau Nabi mau mengerjakannya nggak ada. Tapi Nabi tetap meninggalkannya. Ini insya Allah akan lebih mudah diterima, meskipun dia mikir dulu. Saya saksi dari banyak ikhwan di Balikpapan yang dahulunya justru adalah penentang sunnah. Nanti teman-temannya yang bilang, Ustaz kenalin teman saya ya, kenalin. Baru dia bilang, ini Ustaz dulu di kantor paling kenceng bid'ahnya. Habis kita dialog, mikir dia. Oh antum menyampaikan apa? Itu yang waktu kita belajar mulia dengan manhaj salaf itu Ustaz bilang begini.
Anak kasih dia ke dia, gini, gini, mikir dia. Besok-besok dia bilang, di mana sih kajian? Ikut dia. Dakwah semampumu.